Shalom, selamat malam buat semua umat dan jemaat Tuhan dimanapun berada. Pada malam hari ini kita akan memasuki renungan malam khusus untuk GKPA Jemaat Penjernihan. Sebelumnya kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang memenuhi dan memberkati hati dan pikiran saudara-saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita pada saat bersekutu dengan firman-Nya. Amin. Pada malam hari ini kita akan merenungkan sebagian firman Tuhan yang tertulis dalam Hagai 2 ayat 1 sampai 9. Saya akan membacakan untuk kita sekalian. Hagai 2 ayat 1 sampai 9 berbunyi demikian. Dalam bulan yang ke-7 pada tanggal 21 bulan itu datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai. Bunyinya, katakanlah kepada Zerubabel bin Shealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yozadak, Imam besar, dan kepada selebihnya dari bangsa itu demikian. Masih adakah di antara kamu yang telah melihat rumah ini dalam kemegahannya semula? Dan bagaimanakah kamu lihat keadaannya sekarang? Bukankah keadaannya di matamu seperti tidak ada artinya? Tetapi sekarang kuatkanlah hatimu, hai Zerubabel. Demikianlah firman Tuhan, kuatkanlah hatimu, hai Yosua bin Yozadak, imam besar. Kuatkanlah hatimu, hai segala rakyat negeri. Demikianlah firman Tuhan, bekerjalah sebab aku ini menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Sesuai dengan janji yang telah kuikat dengan kamu pada waktu kamu keluar dari Mesir, dan rohku tetap tinggal di tengah-tengahmu, janganlah takut. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, sedikit waktu lagi aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan. Firman Tuhan semesta alam. Kepunyaankulah perak dan kepunyaankulah emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Adapun rumah ini, kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula. Firman Tuhan semesta alam. Dan di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Sampai sedemikian pembacaan firman Tuhan untuk kita. Yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Bu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, konteks nats firman Tuhan ini berkaitan dengan penganugerahan berkat Tuhan terhadap kaum Yehuda, Zerubabel, dan para pemimpinnya. Sekaligus pernyataan Tuhan terhadap bait suci yang baru, di mana Tuhan akan memuliakan baitnya. Kita akan mempelajari firman Tuhan ini di bawah tema menyambut dan mempersiapkan pemuliaan rumah Tuhan. Menyambut dan mempersiapkan pemuliaan rumah Tuhan. Dalam arti secara pembangunan fisik, secara arti rohani tubuh kita sebagai rumah Tuhan. Jadi bukan hanya persoalan fisik tapi juga pemaknaan rohani. Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, ada dua yang menjadi inti berita perenungan malam hari ini. Yang pertama, pernyataan pemuliaan bait Allah oleh Tuhan dengan menggerakkan bangsa-bangsa
untuk terlibat di dalamnya. Dalam nats ini sangat jelas cerita bagaimana Tuhan mengingatkan bangsa Yehuda bahwa rumahnya sudah perlu dibenahi dan diperbaiki. Untuk itu Tuhan menegaskan akan adanya penyertaan dan keterlibatan dirinya untuk melaksanakan pembangunan tersebut, di mana Tuhan akan menggerakkan banyak orang, banyak bangsa untuk mengalirkan atau memberikan barang-barang berharganya dalam membantu proses pembangunan Bait Allah, sehingga pembangunan tersebut berubah menjadi lebih baik, jauh lebih baik dari pembangunan sebelumnya. Bagian yang kedua, penegasan Allah akan penyertaannya dalam memenuhi pemuliaan Bait-Nya. Ayat 8 sampai 9. Bagian yang pertama tadi ayat 1 sampai 7. Ayat 8 sampai 9 adalah bagian kedua. Penegasan Allah akan penyertaannya dalam memenuhi pemuliaan Bait-Nya. Dalam cerita ini sangat jelas bagaimana Tuhan menyatakan penyertaan dan keterlibatannya dalam memenuhi janji untuk memuliakan Bait-Nya dan untuk dirasakan oleh bangsa bahwa Tuhan benar-benar ada bersama dengan mereka. Ibu bapak dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini sangat jelas bagaimana Tuhan mengisi janjinya dengan memenuhi segala tahapan-tahapan yang harus dilakukan untuk membuat perubahan-perubahan yang drastis di kehidupan bangsanya, termasuk proses pembangunan bait sucinya dan bagaimana Tuhan memperlihatkan bahwa Tuhan tetap ada beserta dengan mereka di setiap langkah-langkah dan gerakan-gerakan. Yang terpenting adalah bagaimana bangsa itu harus mentaati apapun yang menjadi perintah Allah. Apa yang menjadi aplikasi perenungan bagi kita? Yang pertama, dalam pekerjaan Tuhan Allah dapat menggerakkan banyak hal di luar yang dapat kita pikirkan, yang dapat dikerjakan oleh manusia, sehingga pekerjaan Tuhan selalu sempurna adanya, seperti terjadi dalam nats ini. Walaupun bangsa itu kurang bergerak, tapi Tuhan ikut menggerakkan banyak orang dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Yang kedua, pemenuhan dan penggenapan janji pemuliaan Tuhan dapat terjadi dari berbagai sudut yang tidak dapat dipikirkan oleh manusia. Bahkan ditegaskan, emas dan perak serta barang berharga lainnya ternyata Tuhan yang punya. Dan penegasannya yang dapat dimanfaatkan di mana perlu apabila Tuhan menghendakinya. Untuk itu marilah kita tetap menyerah diri dan mengandalkan Tuhan di hidup ini. Karena itulah yang terbaik demi manfaat dan hidup yang lebih baik ke depan. Mari kita belajar dan merenungkan firman Tuhan ini untuk menguatkan hati dan iman untuk tetap ikut Tuhan dimanapun dan dalam keadaan apapun. Tetaplah taat dan setia kepada Kristus. Selamat istirahat. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami baca dan renungkan. Boleh mengingatkan kami betapa Tuhan baik kepada umat tebusan kasih-Nya seperti terjadi kepada bangsa Israel. Demikian juga kepada kami umat tebusan yang ada di zaman sekarang.
Tuhan berkati firman-Mu, berkati kami sekalian, dan kami serahkan istirahat kami ke dalam lindungan kasih dan pertolongan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.